Kejar target pembangunan waduk, dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama Firdaus Ali. Pak Firdaus, ini tadi sebelumnya di segmen sebelumnya ada Pak Yohanes. Orang Manokwari, tapi sekarang tinggal di Jakarta, tapi dia masih sering ke Papua untuk memperhatikan apa yang terjadi di sana. Dan dikatakan bahwa air di sana itu sangat tidak berarti apa-apa istilahnya Pak Yohanes kalau saya tidak salah. Sebetulnya kondisi di sana itu seperti apa, Pak? Ya, Papua itu sebetulnya potensi air tawarnya itu tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia? Tertinggi di Indonesia. Ini potensi air tawar maksudnya jadi karena dia punya curah hujannya banyak? Dikalikan luas wilayah, itu adalah jumlah yang setiap tahun yang diturunkan Tuhan di satu kawasan. Berarti banyak rahmat sebetulnya di sana? Oh iya, tinggal kemudian dibagi dengan jumlah populasinya, nanti dapat rasio kan, per kapita dapat berapa. Tapi kenapa yang disampaikan oleh Pak Yohanes kok ini kayaknya jauh sekali dari harapan masyarakat? Ya, Papua Barat, ya seperti kota Sorong. Kan itu adalah kota yang kemudian menjadi sangat menarik belakangan ini. Kenapa? Karena kita punya Raja Ampat. Presiden akan spend tahun baru di Raja Ampat. Ya kan? Sebelum orang ke Raja Ampat kan mendarat di Sorong dulu. Dan kota Sorong itulah kota yang kemudian memiliki ketertinggalan infrastruktur air minumnya. Air bakunya makin lama makin krisis, apalagi setelah pemekaran wilayah kan. Bagaimana kita bisa akan membooster ekonomi kreatif kita ya melalui industri pariwisata yang sangat tidak ada duanya di dunia ya, Raja Ampat. Kalau kemudian dukungan dari infrastruktur seperti air minum tidak tersedia. Ini infrastruktur yang dimaksudkan ini gimana? Jadi karena hujan ada tapi kemudian tidak ditampung dengan baik kan akhirnya terbuang ke laut. Makanya kemudian dibutuhkan ya infrastruktur untuk bisa menampung air tadi. Bendungan waduk tadi itu untuk memastikan bahwa suplai air baku untuk air perpipaan tadi tersedia. Nah ini tidak ada waduk di sana kah? Atau waduk? Belum ada sama sekali? Terus tadi dikatakan sama Pak Yohanes, kalau yang dikatakan tadi di Papua, bukan di Papua Barat ya, itu tidak ada artinya sama sekali gitu. Sebetulnya ya bagi mereka memang kemudian artinya memang airnya itu kurang, airnya itu kotor, pipanya mungkin sudah bukan mutunya sudah tidak bagus atau bagaimana? Kan Papua atau semua masalah itu jadi satu. Pertama Papua kemudian kan juga tumbuh dan berkembang, terutama kota-kota tertentu ya. Lalu kemudian air memang berlimpah, ya. Tapi kemudian infrastruktur untuk bisa menyimpan air tadi tidak tersedia. Plus ditambah oleh jaringan suplai airnya juga sudah mengalami proses namanya aging. Ini pipa-pipa ya? Pipa-pipa. Aging maksudnya sudah tua gitu ya? Karena memang tidak diperhatikan selama ini gitu ya. Lalu kemudian instalasinya juga sudah tua, ya sehingga dibutuhkan menampung air ya dalam bentuk bendungan waduk tadi. Kedua adalah membangun instalasi pengolahan airnya dengan termasuk distribusinya. Kan ini memang sudah mendesak sekali. Ini kalau bilang sudah tua ini dari sejak kapan sebetulnya nih Pak Firdaus? Ya di Sorong itu yang dilaporkan ke saya itu sejak zaman Belanda sekali pipanya masih ada gitu kan. Ya, lalu kemudian pipa-pipa yang baru. Ini Pemdanya tidak melakukan apa-apa gitu Mas? Melakukan, tapi sangat jauh dari yang dibutuhkan. Jadi karena mereka sibuk dengan urusan yang lain. Kenapa? Karena kan saya ya diskusi dengan beberapa teman ya bahwa memang ya kita tertinggal sekali di sektor air bersih ini terutama gitu. Mudah-mudahan tahun 2016 ini akan kita. Dengan 49 waduk yang akan dibangun, ini kalau rata-rata pembangunan itu satu waduk itu sekitar 400 miliar lah taruh ya, sekitar 400 miliar. Apakah target itu akan tercapai dari segi dana, dari segi lahan segala macam dalam 4 tahun sisa? Kita berharap 2016 ini ekonomi akan membaik sehingga kemudian ya penerimaan dari pajak bisa mencapai target atau kemudian ya minimum missnya tidak terlalu jauh ya. Pemerintah sudah komit ya, terbukti tahun 2015 ini yang tinggal 2 hari lagi akan berakhir. Pertama kali dalam sejarah Republik ini sejak 70 tahun kita merdeka, alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur itu sangat luar biasa sekali. Buktinya, Kementerian PUPR itu dapat 119 triliun tahun 2015 ini dan tahun 2016 akan mendapat 104 triliun. Ini di atas budget yang dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan, untuk kepolisian dan sebagainya gitu. Artinya apa? Komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur
baik itu menyangkut ketahanan air, pangan, termasuk connectivity, itu memang sudah Artinya pemerintah pusat sudah komit seperti itu, sudah memperhatikan luar biasa, tapi jangan sampai, karena ini kan pasti juga berhubungan dengan pemerintah di daerah gitu kan. Sangat berhubungan. Kenapa? Pembebasan lahan nanti kemudian menjadi tugas utamanya pemerintah kita, terutama pemerintah daerah tadi, telah memfasilitasi, mempermudah komunikasi dengan publik, dengan rakyat tadi, sehingga ini bisa kita wujudkan. Kalau tidak, ya tentunya kemudian ini akan menjadi jadi beban untuk kita ya di masa yang akan datang. Ya, jangan sampai nanti Pemdanya justru yang mempersulit proses pembangunan infrastruktur yang sebetulnya direncanakan oleh Jangan pemerintah. sampai terjadi. Kenapa? Kalau sampai terjadi, Pemdanya betul-betul akan sangat dikutuk oleh rakyatnya. Itu sudah terjadi belum, Pak Firdaus? Ya, saya mengatakan di beberapa tempat ya terjadi. Oke. Ya, pemerintah daerah kemudian tidak proaktif, malah kemudian ya membiarkan oknum-oknum yang kemudian Bahkan menjadi pencari rente di situ ya? ya ini kan sudah public domain cerita ini. Mudah-mudahan di tahun akan datang tidak terjadi lagi. Pak Firdaus, terima kasih banyak sudah bersama Terima kami kasih di Dialog banyak, Pagi. Mas Rudi. Selamat pagi.